Ya, kalau belum terbiasa bawa metik itu pasti begini nih. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Hendra, dan di video kali ini saya akan mencoba mereview satu unit mobil APP tahun 2007-2008. Jadi ini adalah unit APP varian tipe Matic ya. Ini memiliki kapasitas penumpang 7 ya. Kemudian nanti kita akan mencoba mereview bagian interior dan akan mencoba test driving. Seperti apa kesan berkendaranya? Silahkan kalian saksikan ya. Nanti seperti apa ketika saya pertama kali menggunakan mobil Matic. Dan ini adalah tampak muka bagian depan mobil ini. Ini adalah grill bagian depan ya, belum ada aksen chrome ya, tapi bagian atas di bumpernya udah ada chrome, dan di bagian tengah ini ada lambang Suzuki. Kemudian ke bawah sini ini ada fog lamp, dan di atasnya ada lampu yang terlihat masih bening meskipun udah berusia sekitar 13 tahun ya. 12-13 tahun masih bening karena memang lampunya baru diganti ya. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Oke, jadi ini kondisinya seperti ini. Mobil APP tahun 2007-2008. Dan di sini ada panel speedometernya. Coba speedometer. Nah, seperti ini kelihatan ya. Ini untuk RPM, ini untuk penunjuk kecepatan, ini adalah suhu mesin ya. Kalau suhu normal yang ada di putih, selama ada di garis putih ini berarti masih normal. Sedangkan ini penunjuk, nah ini sedangkan yang ini adalah penunjuk indikator kondisi persneleng ya, otomatisnya. Ini parkir, ini R, mundur, netral, D kondisi normal ketika melaju, dan D2 untuk tanjakan, sedangkan L yaitu untuk turunan yang curam. Dan sebelah sini ada penunjuk bahan bakar ya. Oke. Dan ini di tengah kemudinya sudah dilapisi dengan bahan udah kulit. Iya. Tuh, di sini sudah kelihatan agak ada ngelupas sedikit. Dan kalau kita bergeser ke samping sini, bagian door trim ya, ini sudah dibekali dengan teknologi central lock serta power window. Dan di sini sudah lengkap ya. Kita tes tuh kaca turun, naik, masih kondisi normal ya. Ini varian tertinggi ya di kelas mobil APP, yaitu otomatis ya. Dan ini adalah bentuk spionnya. Kemudian yang menarik lagi dari varian APP tipe Matic itu, ini kondisinya masih standar ya. Nah, posisi masih standar. Ini diberikan warna coklat jadi kelihatan manis dan elegan ya. Ini tipnya tuh suaranya juga cukup bagus. Bentar aja, ini udah double din ya, ada CD-nya dan ada radio dan tip ya. Kemudian flash disk di sini belum ada flash disknya. Nah, kemudian ini untuk tombol AC-nya masih sama dengan varian-varian seperti Avanza dan Xenia ya, seperti ini. Ya. Kemudian ini di sini karena ini tipe Matic, untuk tuas persnelengnya, ini tipe Matic ini masih memiliki tuas persneleng ternyata. Tapi bedanya kalau untuk yang manual kan kita harus nginjak kopling dulu ya. Kalau ini enggak, jadi ketika kalian akan memindahkan posisi ini, bedanya kalau mobil ini harus dalam kondisi berhenti dulu ya, jangan sambil jalan. Karena kalau ketika sambil jalan, ini akan merusak sistem otomatisnya sendiri. Nah, ini tidak perlu injak kopling ya, hanya injak rem. Injak rem, berhenti sesaat, tekan bagian sini, terus baru pindahin. Misalkan mau mundur R, mau netral N. Kemudian kalau mau jalan D. Nah, lalu lepaskan lagi nih kunciannya.
Nah, kalau yang di bawah ini untuk lari kalau misalkan pengen top speed. Tinggal pijit ngaktifin ini aja. Oke ya, kita kondisi parkir. Dengan kondisi parkir ini, mobil tanpa direm tangan pun dia tidak akan jalan ya. Jadi akan mengunci. Ya, seperti itu kurang lebih kira-kira. Dan ini klaksonnya. Nah, klaksonnya masih standar. Oke. Dan selanjutnya untuk bagian AC nih. AC-nya sudah double blower ya. Jadi sudah dilengkapi dengan double blower seperti ini. Bahannya plastik, kemudian atapnya menggunakan kalep ini. Dan joknya ini udah dilapisi dengan sarung yang terbuat dari kalep. Aslinya sih bludru ya, bahan bludru, sebenarnya lebih enak. Hanya saja kelemahan dari jok bludru itu ketika kena debu, yaitu susah membersihkannya, harus menggunakan vakum. Jadi benar-benar harus apik ya. Oke, dan ini bagian bawahnya seperti ini. Nih, ciri matic itu hanya ada ini gas, pakai kaki, dan ini rem. Ya, ada dua doang. Oke, seperti itu ya. Dan kalau mesinnya coba kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menyala. Ini ada di putaran stasioner ya, atau langsam. Pertama tadi naik terlebih dahulu sampai 1000 lebih ya. Dan setelah stabil, kondisi mesinnya stabil, dia akan kembali ke sekitar 900-an ya. Ini masih normal, masih dalam kondisi bagus berarti mobilnya. Oke, seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu dengan EPP ya, karena unit ini sangat jarang sekali ya, dan sekarang mungkin masih keluar atau tidak ya, saya kurang paham dari pihak pabrikannya. Dan yang jelas ini mobil memiliki muatan yang sangat luas ya. Nah, ini kalau kita melihat ke depan seperti ini. Dan kita sekarang akan mencoba driving atau mencoba ngetes seperti apa rasa berkendaranya. Oke, di sini dulu. Jadi kalau ingin akan melaju atau akan jalan ketika berkendara ini, sekarang kan mesin udah hidup nih, akan jalan. Pertama-tama ini pindahkan dulu dari posisi P ke D ya. Nah, dengan terlebih dahulu ininya harus ditekan terlebih dahulu nih. Dan rem harus ditekan ya, biar mobilnya enggak langsung jalan. Nah, ketika udah di D, ini dilepas, bagian sini tombol ini dilepas, kelihatan ya. Lepas. Nah, untuk menjalankan kalau jalannya pelan tinggal lepas rem aja, dan rem tangan tentunya ya udah dilepas, rem kaki juga dilepas, dia akan jalan otomatis seperti ini tuh. Seperti ini. Remnya. Nah, ini yang saya akan bahas ini remnya. Nah, rem matic itu feelingnya harus pelan-pelan ya, nggak boleh langsung blek kayak gitu tuh kan, mobil itu langsung kayak gimana gitu, kayak berhenti mendadak. Jadi pakai perasaan, remnya pakai perasaan, benar-benar pakai perasaan. Nah, seperti ini. Nah, set. Nah. Tuh, ya kalau belum terbiasa membawa matic itu pasti begini nih. Tuh, ya kalau belum terbiasa bawa matic itu pasti begini nih. Nah, kita nyoba dulu nih beberapa saat. Nah, ketika melewati polisi tidur, dan ketika kelebihan dari mobil matic itu ketika kita melewati jalur-jalur yang macet seperti di perkotaan, daerah saya ini daerah Bekasi dan Jakarta itu macet. Jadi ini sangat menunjang sekali. Jadi ketika macet Anda tidak perlu menekan gas, tinggal mengatur rem aja, remnya. Nah, ternyata kalau pengen remnya halus itu menekannya itu harus pelan-pelan banget, jangan sampai mentok
jangan. Setengah aja, rem setengah udah berhenti. Nah, oke. Oke. Rem setengah pun udah berhenti. Terutama ketika macet ya. Kalau remnya langsung ditekan, dia akan mabok yang penumpangnya. Pusing ya. Nah, ketika sudah mulai jalan di kecepatan 5 ke atas baru main di gas. Tuh. Ini juga saya aja karena ini terus terang baru 2 kali saya megang Matic itu, udah lupa ya, udah lama saya nggak megang Matic. Jadi cara ngeremnya masih agak kaku. Kalau manual kan di rem itu nggak seperti ini. Jadi kalau di manual itu persisnya kalau kita langsung injak kopling dulu baru direm, nih seperti itu kurang lebih. Nah kalau ini ketika menggunakan mobil Matic cukup di gas sedikit aja jalan. Nah, tanpa digas juga udah jalan sebenarnya ya. Begitulah kira-kira ya. Oke, kita coba. Kita akan coba terus mengelilingi perumahan nih. Ini tanpa AC. AC dari luaran aja ya. Oke. Iya, enak banget nih kesan berkendaranya. Wah, Matic lebih nyaman sebenarnya ya. Ya memang harga nggak bohong juga sih. Ya, ini gasnya agak dalam ya. Memang setiap mobil itu beda-beda ya settingannya. Tergantung dari setelan kebiasaan masing-masing. Tuh, ini adalah salah satu contoh kalau ngerem mendadak. Ya, luar biasa ya. Seperti ini kurang lebih ngerem mendadak. Nah, kita masih ke kursi tidur, kita akan belok lagi, masuk lagi ke perumahan tempat saya. Oke. Iya. Tadi kurang lebih seperti ini kesan berkendara menggunakan mobil Matic. Saya itu bisa dibilang baru yang kedua kali setelah lama tidak menggunakan Matic. Jadi sangat enak sekali ya, impresinya itu luar biasa, mantap. Dan ini remnya nih, yang sangat seru itu remnya. Kalau kita nggak bisa ngerem, nah saya sekarang udah bisa ngeremnya. Jadi ngeremnya nggak ngejedut lagi kayak tadi. Ya memang ternyata harus pakai piling ya, ngeremnya itu harus pakai piling. Intinya kalau kalian pertama kali menggunakan mobil Matic, hati-hati ketika ngerem. Orang bisa mental kalau yang biasa pakai Matic dan belum biasa pakai manual terus menggunakan Matic. Jadi remnya itu harus pelan-pelan, tempel dulu, set, tek, baru set. No, gitu caranya, set. Tuh. Cuman kalau biasa pakai manual kopling, kaki kirinya itu pengen gerak-gerak, pengen ngopling ya. Ini nyari-nyari kopling, ini kemana kopling? Oh iya, ternyata Matic, lupa. Oke, kita akan parkir ya. Parkir.
Awas yang pohon deh orang ya biasa pakai manualnya pakai matic ya. Matic. Sporing. Berapa? Hah? Depan belakang 0,1 mili. Set. Oke, tep. Tuh kan ngeremnya pas banget. kalian jalan ya. Iya, oke. Oke, terima kasih atas tontonannya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jadi ini mobil memang kebetulan tadi habis spuring ya, spuring ban, dan sebelumnya ini mobil habis ganti terot tapi belum sempat dispuring. Jadi tadi dispuring di sini di tempat saya. Jadi bagi kalian atau teman-teman saudara-saudara saya misalkan ada masalah dengan mobilnya yang masalah-masalah ringan yang bisa ditanganin dengan ini, silahkan datang ke rumah saya, dan di tempat saya ini tidak dipungut biaya ya paling uang rokok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.